Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di kelas ekonomi, di mapel ekonomi. Sebentar, ada yang masuk. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan pelajaran ekonomi ya. Ini tadi sudah kita lakukan. Jadi seperti biasanya melalui grup pada diinfokan untuk segera masuk ke Google Meet ya. Kemudian absensi online. Nah, ini salam sudah. Oke, ini ya. Seperti biasanya, Pak Devi selalu mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan ya dengan menaati prokes, diantaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, mengingat ya kalau kalian di media massa membaca berita ternyata angka positif corona masih meningkat gitu ya. Jadi ini hal yang sangat wajib yang harus kalian patuhi gitu ya. Nah, meskipun pembelajaran kita masih tetap online gitu ya, apalagi setelah ini kita akan melakukan penilaian akhir semester, saya harap belajarnya terus semangat gitu ya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Gali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan GIMIT pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pelajaran atau GIMIT hari ini bisa dilancarkan sampai akhir tanpa ada kendala apapun. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Gali. Nah, sebelumnya mari kita ingat-ingat ya materi minggu lalu. Nah, kita minggu lalu kan membahas tentang masalah ketenaga kerjaan ya. Apa saja ya kira-kira masalah tersebut? Ada yang masih ingat? Pengangguran, Oke, pengangguran. Terus? mutu angkatan kerja yang rendah, Kemudian? Apa ya? persebaran tenaga kerja tidak merata. Oke, tadi ada mutu, tenaga kerja masih rendah, kemudian persebaran tenaga kerja yang belum merata. Pada akhirnya merujuk pada apa tadi yang pertama disebut, yaitu pengangguran ya. Nah, pengangguran itu masih menjadi masalah bagi berbagai negara ya, termasuk di Indonesia. Nah, pada hari ini itu yang akan kita bahas gitu ya. Maka dari itu tujuan pada pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini gitu, dengan menyimak dengan menyimak penjelasan dari guru, kemudian kalian bisa diskusi sesama teman, kemudian dari situ kalian dapat menjelaskan pengertian pengangguran, mengidentifikasi macam-macam pengangguran, dan menganalisis cara mengatasi pengangguran. Nah, sebelumnya Pak Devi akan menjelaskan singkat tentang kegiatan belajar kita pada hari ini. Tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu kalian silahkan selepas dari Pak Devi memberi penjelasan, kalian ke Google Classroom, kemudian di sana itu sudah ada link video dan modul seperti ini. Kalian bisa simak videonya, kalian bisa download modulnya.
Kemudian silahkan simak video tersebut. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, seperti biasa, Pak Devi memberi kesempatan kalian untuk mengemukakan pendapat kalian setelah menyimak video tersebut. Nah, setelah itu, guru memberi penjelasan materi singkat tentang pengangguran. Setelah memberikan materi pengangguran, kemudian ada tugas mandiri. Nah, seperti ini. Tugasnya ini di mana? Di Google Classroom. Sudah ada instruksinya di situ ya. Nah, kemudian join lagi ke GM untuk melakukan presentasi setelah kalian melakukan pencarian informasi, pengolahan data dari kalian yang sudah mencari informasi tadi, kemudian dikerjakan dan dipresentasikan. Jadi kurang lebih alurnya seperti ini nanti di kegiatan inti, yaitu kalian mencari informasi dan pengolahan data dari informasi yang sudah kalian cari baik melalui internet, buku, modul gitu. Kemudian silahkan susun dalam bentuk PPT. Kalau nggak memungkinkan waktunya, boleh kalian ketik atau boleh kalian tulis di buku tugas, kemudian difoto, silakan dipresentasikan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Tidak, silahkan kalian ke Google Classroom untuk mengakses videonya. Jangan lupa kamera tetap on biar Pak Devi bisa memantau. Silahkan. Waktunya 5 menit untuk menonton videonya. Oke, Pak Devi agak lupa sedikit. Sebelum kalian nanti menonton, Pak Devi pengen absen dulu ya kehadirannya di GM. Ajeng ada? Ajeng? Oke. Amanda? Hadir, Pak. Oke. Atika Devi? Hadir, Pak. Bagas Satria? Hadir, Pak. Ega? hadir Pak. Elisatri? Hadir, Pak. Febriana Atmawati? Hadir, Pak. Ferdiono? Hadir, Pak. Hadir. Gemah? Hadir, Pak. Ibrahim Erza? Jafet? Masih di kamar mandi. Oke. Ika Mai? Hadir, Pak. Istiqomah? Hadir, Pak. Wisnu? Hadir Pak. Muhammad Randy? Wahyu? Hadir, Pak. Nadia? Hadir. Olivia? Hadir. Putri Mai? Hadir, Pak. Rizal? Rizal ada Rizal? Oke, mungkin lagi error. Sabrina? Hadir, Pak. Oke. Sanata? Hadir, Pak. Ya. Oke, silakan lanjut untuk menonton videonya 5 menit dari sekarang. Nanti kita gabung lagi ke Google Meet. Nah, selesai belum nontonnya, menyimak videonya? Halo, udah selesai belum?
Sudah, Pak. Oke, yang lainnya? Halo, yang lainnya sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau Ampun, yang Pak. lain, kalau semuanya sudah selesai menyimak videonya, Pak Devi kasih kesempatan perwakilan siapa yang mau untuk mengemukakan pendapatnya setelah menonton video tersebut. Saya, Silakan. Pak. Oh, Febriana. Oke, Febriana silakan. Di dalam video tersebut dijelaskan ada 3 masalah jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka relatif tinggi. Yang kedua, tersembung tidak optimal. Yang ketiga, setengah menganggur. Setengah menganggur ini karena akan menunggu proyek atau bisa disebut dengan pengangguran musiman. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Febriana. Yang lain? Satu lagi dong. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Istiqomah. Sebelumnya mohon maaf tadi saya belum sampai selesai, jadi saya sampaikan yang saya tangkap saja ya Pak. Oh ya, boleh, silakan. Jadi di Indonesia itu masih banyak pengangguran. Salah satu faktor itu yang tadi itu banyak anak banyak rezeki. Kemudian jenis-jenis pengangguran itu ada 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan pengangguran setengah menganggur. Dan mengapa kok perusahaan-perusahaan itu tidak menyerap tenaga kerja di Indonesia? Yang pertama karena perusahaan tersebut butuh kualitas, butuh kompetensi. Gitu Pak. Terima kasih. Itu yang saya tangkap Pak. Oke, terima kasih Istiqomah. Oke, benar ya disampaikan tadi. Jadi salah satu dari jenis pengangguran tadi benar, ada 3, terbuka, terselubung, sama setengah menganggur. Itu nanti kita habis ini akan bahas lebih lanjut. Kemudian untuk masalah yang dikatakan Istiqomah, bahwa kenapa perusahaan itu yang kita tidak tahu itu ternyata ya tidak hanya gelar yang dibutuhkan, tapi juga yang namanya kompetensi gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, nih. Kita kan hari ini mau bahas pengangguran. Kalian tadi sudah melihat video sedikit cuplikan tentang realita pengangguran yang ada di Indonesia. Kalian sudah berpendapat tadi, sekarang kita ke materi ya. Definisi pengangguran. Nah, apa itu pengangguran? Nih, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja. Nah, ini sudah kita bahas ya, apa itu angkatan kerja. Yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Itu yang dikatakan pengangguran. Nah, kemudian siapa sih pengangguran itu atau syarat apa yang bisa dikatakan orang itu menganggur? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Sebentar. Oke, pada diulangi. Yang pertama adalah sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, artinya apa? Orang ini sedang mencari pekerjaan, sedang melamar pekerjaan kemana-mana, tapi dia belum mendapat pekerjaan tersebut. Artinya dia tidak bekerja. Itu yang dikatakan pengangguran. Yang kedua adalah tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Artinya, jadi sadar bahwa tidak mungkin saya bekerja di tempat tersebut gitu. Misalnya, mohon maaf ya, ada cacat gitu ya, cacat fisik, mungkin habis kecelakaan
kakinya patah, tangannya patah, kemudian diamputasi. Nah, melihat dari kondisi dirinya, pasti akan merasa bahwa kayaknya saya tidak mungkin dia bekerja di situ. Paham ya maksudnya? Jadi dia tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak akan mungkin dia bisa bekerja karena mungkin mengalami kelumpuhan, kakinya patah, tangannya putus gitu ya. Nah, ada kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk dia bekerja. Nah, itu juga dikatakan menganggur. Kemudian yang ketiga adalah sedang mempersiapkan usaha baru. Jadi kondisi ini adalah orang itu memang memutuskan tidak bekerja karena ingin membuka usaha baru. Nah, selama usaha itu belum beroperasi, orang ini dikatakan pengangguran. Yang terakhir adalah sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, ini juga bisa dikatakan menganggur. Misalnya kalian diterima di perusahaan X gitu ya. Nah, tetapi bekerjanya mulai bulan depan. Berarti bulan ini kan kalian belum bekerja ya. Itu dikatakan pengangguran. Itu ya, Ra ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang apa itu pengangguran? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, kemudian penyebab pengangguran. Nah, penyebab pengangguran ini sebagian besar sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu gitu ya. Nah, salah satu dari penyebab pengangguran adalah yang pertama, kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan pencari kerja. Ini sangat jelas. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia jika dibandingkan dengan pencari kerja atau angkatan kerja yang sedang mencari kerja itu tidak seimbang. Lebih banyak angkatan kerjanya. Sehingga lapangan pekerjaan ini tidak bisa menyerap secara optimal, ya. Tidak bisa menyerap secara optimal. Ketika tidak bisa menyerap secara optimal, maka yang akan terjadi adalah pengangguran, gitu ya. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. Ini maksudnya perusahaan ya. Tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta perusahaan dengan keterampilan tenaga kerja. Jadi, kualifikasi yang diminta oleh perusahaan itu ternyata berbeda dengan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Biasanya, keterampilan tenaga kerja ini sedikit lebih rendah dibanding kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Sehingga tidak akan terjadi penyerapan tenaga kerja di situ. Makanya akan muncul sebuah pengangguran, itu ya. Kemudian berikutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Ini juga salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Kalau kalian tadi melihat video loh Pak, padahal kalau di video tadi itu tidak hanya pendidikan, bukan hanya gelar, tapi kompetensi yang dipentingkan. Oke, benar. Tapi menurut Pak Debi itu ya, kompetensi itu bisa dicapai, itu salah satunya harus melalui pendidikan. Nah, realitanya di negara kita gitu kan, rendahnya tingkat pendidikan inilah yang menjadi salah satu penyebab tenaga kerja kita tidak bisa bersaing di bursa tenaga kerja. Bisa kita lihat ketika di perusahaan besar, posisi-posisi tertentu gitu ya, itu kebanyakan diisi oleh TKA. Sedangkan tenaga kita sendiri itu lebih banyak mengisi di tempat-tempat atau di tenaga-tenaga kasar gitu. Ya, itu menandakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan itu juga menjadi penyebab pengangguran gitu ya. Berikutnya adalah pengusaha yang mementingkan laba. Nah, loh, apa hubungannya Pak? Ada. Jadi, pengusaha yang mementingkan laba itu biasanya dia akan membuat perusahaan dengan menitik beratkan pada padat modal gitu ya. Artinya kalau perusahaan sudah menitik beratkan pada modal, berarti dia tidak mementingkan kesempatan kerja gitu ya. Artinya apa? Di perusahaan tersebut semuanya digantikan oleh mesin karena di sini menitik beratkan modal.
Jadi yang seharusnya adalah menitik beratkan pada padat karya biar bisa menyerap banyak tenaga kerja gitu ya. Nah, ketika pengusaha sudah menitik beratkan pada padat modal, maka yang terjadi adalah lapangan pekerjaan tidak bisa banyak gitu. Artinya tidak bisa menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin karena semua sudah digantikan pada teknologi gitu ya. Yang terakhir adalah ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Nah, ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Ketika ekonomi tidak stabil, apa yang terjadi? Yaitu tidak mungkin terjadi apa ya? Ekonomi ketika tidak stabil, otomatis bisnis di dalamnya juga tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ketika tidak berjalan dengan baik gitu, atau gini, paling gampangnya, ketika ekonomi suatu negara tidak stabil, nah, investor itu akan enggan menanamkan modalnya di negara tersebut. Apalagi ditambah kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil. Ini juga semakin membuat investor tidak mau menanamkan modalnya di negara tersebut gitu ya. Contoh, ketika politiknya tidak baik, dikit-dikit demo gitu ya, dikit-dikit demo, akhirnya kan jalannya perekonomian tidak bisa baik gitu ya, atau keamanan tidak baik. Contoh, dikit-dikit ada teroris gitu ya, pengeboman dan di mana-mana gitu, orang akan cenderung bahwa ini nggak baik untuk kita melakukan investasi di negara tersebut. Nah, ketika investasi itu tidak bisa lancar gitu ya, otomatis kan permodalan di negara tersebut menjadi terhambat. Kita permodalan terhambat berarti pengembangan pabrik, pengembangan sektor-sektor apa ya, sektor-sektor di manufaktur gitu misalnya. Pabrik-pabrik itu tidak akan berdiri. Kalau investasi lancar, pabrik itu berdiri semakin banyak, logikanya lapangan pekerjaan juga semakin banyak. Jadi kalau itu tidak terjadi, atau artinya tidak ada yang investasi di negara tersebut, otomatis ya lapangan pekerjaan tidak akan bisa tumbuh gitu ya, terjadi. Ya lagi-lagi pengangguran yang akan terjadi. Tuh penyebab dari pengangguran. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak saya lanjut. Berikutnya tentang tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini digunakan untuk mengetahui persentase pengangguran di suatu wilayah, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, maupun negara ya. Nah, dari sini akan tahu misalnya Mojokerto tingkat penganggurannya berapa persen. Misalnya Jombang berapa persen, itu bisa dibandingkan gitu ya. Melalui apa? Melalui rumus sebagai berikut, yaitu jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Itu untuk menghitung tingkat pengangguran gitu ya. Saya lanjut. Nah, sedangkan jenis-jenis pengangguran itu kalau berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama adalah pengangguran terbuka. Ini yang sudah dibahas tadi di video ya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah keadaan orang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, tapi belum mendapat. Saya ulangi lagi, keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja gitu ya. Itu dikatakan pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua adalah setengah menganggur, yaitu kondisi di mana tenaga kerja bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerja. Kalau di video tadi dicontohkan kuli bangunan ya, proyek di bangunan. Nah, ketika proyek itu selesai, maka akan menunggu proyek selanjutnya didapat gitu ya. Selama menunggu itu mereka kan tidak bekerja. Itu yang dikatakan setengah menganggur. Kalau ada proyek dia bekerja, kalau proyek selesai dia menganggur sejenak sambil menunggu proyek itu datang lagi. Nah, permasalahannya adalah kapan proyek itu datangnya, itu yang nggak tahu. Nah, selama proses menunggu itu dia menganggur. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran terselubung.
Kondisi ini adalah didapat karena ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan potensi dan bakat serta kemampuan. Artinya kamu bekerja di suatu tempat itu tidak sesuai dengan bakatmu, tidak sesuai dengan hatimu. Nah, ini kenapa kok dikatakan menganggur? Lawong dia bekerja kok. Ya, dikatakan menganggur karena pekerjaan tidak sesuai dengan bakat, maka hasilnya tentu tidak maksimal. Di sini yang dikatakan pengangguran terselubung gitu loh, ya. Karena dia tidak sesuai bakat, tidak sesuai keahlian, maka hasilnya juga tidak akan maksimal gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak jelas? Oke, kalau jelas saya lanjut. Tidak, Pak. Ya, saya lanjut. Berikutnya jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Kalau penyebabnya itu ada pengangguran struktural, friksional, siklus, sama musiman. Nah, kalau pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Jadi suatu negara itu mengalami sebuah struktur ekonomi. Misalnya, bisa saya contohkan seperti ini. Negara A dulunya itu berpusat pada pertanian. Kemudian seiring waktu dia berubah ke industri gitu misalnya. Di sini pasti ada perubahan struktur perekonomian di negara tersebut. Terus apa Pak hubungannya dengan pengangguran? Ada. Misalnya yang tadinya tani jadi industri, akan tumbuh, akan berdiri pabrik-pabrik. Pabrik itu berdiri di atas lahan. Nah, lahan itu adalah lahan pertanian yang sekarang beralih fungsi menjadi pabrik. Otomatis yang tadinya petani akan menjadi menganggur. Paham ya? Atau yang tidak bisa mengikuti, tadinya yang tidak ngerti teknologi gitu ya. Meskipun nanti ada sendiri gitu ya pengangguran teknologi, tapi struktural ini juga seperti itu. Dia tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi, yang sudah terjadi itu ya, akan mengalami pengangguran honorer. Ya, paham ya maksudnya ya. Ini yang dikatakan pengangguran struktural. Kalau friksional, yaitu pengangguran yang timbul karena adanya kesulitan temporer untuk mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja. Nah, jadi pengangguran ini terjadi karena adanya miskomunikasi gitu ya, atau kurangnya informasi. Misalnya di kota, industri berdiri, berkembang pesat. Pesatnya industri itu otomatis membutuhkan tenaga kerja banyak gitu ya. Nah, sedangkan di desa yang pembangunannya agak sedikit berkurang, kemudian banyak orang yang membutuhkan pekerjaan tetapi tidak tahu di kota ada lowongan, di desa butuh pekerjaan. Ini tidak ketemu. Ketidaktemuan ini mengakibatkan yang di desa tidak segera mendapatkan pekerjaan. Nah, pengangguran tersebut terjadi di situ karena tidak ketemu tadi. Itu friksional. Kemudian pengangguran berikutnya adalah pengangguran siklus. Pengangguran siklus itu adalah pengangguran yang terjadi karena kemerosotan ekonomi suatu negara yang berakibat perusahaan harus mengurangi produksi karena menurunnya permintaan. Nah, ini bisa dicontohkan ya saat ini adanya pandemi mengakibatkan ekonomi mengalami kelesuhan ya, tidak hanya di Indonesia melainkan di hampir seluruh negara gitu ya. Ketika perekonomian mengalami kemerosotan, otomatis perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik juga berimbas gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika PHK ini terjadi, maka pengangguran terjadi gitu ya. Itu yang dikatakan pengangguran siklus. Yang terakhir adalah pengangguran musiman. Jelas ya. Pengangguran musiman dari katanya jelas. Artinya ketika saya contohkan petani lah. Ketika musim tanam, petani kerja. Ketika musim tanaman habis gitu kan ya, sampai panen, musim tanam habis, kemudian kan menunggu sampai musim panen ya. Dia nganggur. Ketika musim panen dia kerja lagi. Dan seperti itu siklusnya. Jadi nganggurnya karena tidak musim gitu ya, menunggu musim. Misalnya kalau nanam padi itu kan setahun 2 kali ya kalau di Mojokerto. Nah,
ketika sudah menanam 2 kali musim kemarau kan tidak bisa menanam padi. Bagi petani yang memiliki keahlian lain, mungkin dia tidak menganggur. Tapi kalau tidak memiliki keahlian lain, misalnya tanamannya hanya padi aja, berarti kan menunggu untuk musim padi lagi. Selama menunggu itu dia menganggur. Oke, kurang lebih seperti itu jenis pengangguran menurut penyebabnya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Oke, silakan. kalau penganggurannya itu, kalau ada seseorang mau cari kerja, terus ke sebuah perusahaan, tapi passion dari dia itu nggak di perusahaan itu, kayak bidangnya di perusahaan itu nggak cocok, tapi dia belum bekerja di perusahaan itu termasuk pengangguran apa ya, Pak? Pengangguran terbuka, ya kan? Benar nggak? Dia kan kepanggil gitu ya di perusahaan tersebut, tapi ternyata tidak sesuai passionnya. Kemudian pertanyaan Pak Devi, apakah orang tersebut menerima pekerjaan tersebut? Kalau diterima, berarti pasti akan terjadi yang namanya terselubung. Kenapa dikatakan terselubung? Karena tidak maksimal hasilnya. Loh, kamu nggak expert kok di situ. Contoh misalnya, contoh ya. Tuh petani, misalnya petani menanam padi, kalau dipegang oleh petani asli hasilnya bagus, sesuai kan. Tapi kalau menanam padi tapi yang nanam itu orang ekonomi yang nggak ngerti tentang perpadian misalnya, gimana hasilnya? Paham ya maksudnya di sini ya? Padahal dia bekerja tapi dikatakan menganggur tadi karena tidak sesuai, yang mengakibatkan hasilnya tidak maksimal. Tapi misalnya kalau orang ini tidak diterima tadi, dia kan belum punya pekerjaan. Jadi orang yang belum punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau tidak mencari pekerjaan itu dikatakan pengangguran terbuka. Gitu kali. Ada pertanyaan lagi? Halo? Halo, ada pertanyaan? Galih? Udah jelas? Sudah tidak, Pak? Oke, Sudah. jelas ya? Oke, Iya, Pak. kemudian ya, kita kan sudah tadi tentang penyebab-penyebabnya gitu kan. Kemudian kan pasti kan ada dampak dan bagaimana solusinya gitu ya. Nah, kita lanjut ke tugas saja ya, di tugas. Nah, di tugas nanti kan di situ kamu disuruh untuk bagaimana sih solusinya untuk mengatasi masalah-masalah atau pengangguran tersebut gitu ya. Nah, silahkan kalian ke Google Classroom seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Di sana ada tugas, ada permasalahan yang harus kalian kerjakan. Mbak Debbie kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan itu semua. Kemudian nanti kita join lagi ke Google Google Meet lagi untuk melakukan presentasi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan, di sana instruksinya sudah jelas. Ya. Nih di sini. Nah, ini kelihatan ya kalian. Nah, nanti jangan lupa diklik ini ya, di tugas mandiri pertemuan 3. Di sini nanti ada 3 soal, 1, 2, 3. Yang pertama ada mengerjakan LKPD nomor 5. Kemudian yang kedua itu untuk absen 1 sampai 15, yang nomor 3 untuk absen 16 sampai 30. Jadi per anak nanti hanya mengerjakan 2 soal. Gitu ya. Waktunya 15 menit, nanti Pak Devi kasih kesempatan untuk mempresentasikan jawabannya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ke Google Classroom untuk segera mengakses soalnya dan LKPD-nya. Silakan.
Mana udah selesai pengerjaannya? Halo? Udah selesai belum? Selesai Wisnu. Belum Pak, Oke. belum Pak, kurang sedikit. Oke. Pak Devi tunggu. Yang lainnya juga belum? Nanti kalau presentasi semua harus on cam ya, biar Pak Devi bisa menilai. Sudah selesai? Nah, Sudah? udah. Oke. Karena mengingat waktu ya. Silakan yang mau untuk mempresentasikan, siapa yang mau? Pak Dewi beri kesempatan untuk mempresentasikan jawabannya. Semua on kamera dong. Nah, gitu. Elisa, Ajeng, Bagas. Yuk, siapa yang mau presentasi? Wisnu mungkin? Isti? Saya Pak, Oke, silakan Isti. yang KPD nomor yang carilah informasi tentang pengangguran di daerah kalian itu. Oke, silakan Isti. Ya, saya langsung ngomong saja ya Pak, soalnya sambil dicas. Oh ya, boleh. Silakan. Ya, jadi menurut saya penyebab pengangguran di sekitar daerah saya itu yang pertama putus sekolah atau pendidikan yang rendah. Yang kedua malas bekerja. Malas bekerja itu dikarenakan pekerjaan yang dilakukan dan gaji yang diterima itu tidak sesuai. Nah, kok bisa begitu? Karena mereka memiliki kualitas yang rendah. Kemudian solusi yang saya tangkap itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang sekolah dan kerja sehingga para pengangguran tadi itu berpendidikan dan berkualitas, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Istiqomah. Ada tanggapan lain? Yang lainnya? Ada tanggapan dari jawaban Saya, tadi? Oh iya, Jang. saya bahkan Oke, silakan Jang. banyaknya karyawan pabrik di daerah Mojokerto yang terkena PHK karena adanya COVID-19. Hal itu mengakibatkan angka pengangguran di daerah Mojokerto semakin meningkat. Saran saya, pemerintah harus melakukan penyuluhan atau pelatihan agar masyarakat lebih kreatif untuk membuka usaha-usaha kecil. Terima kasih. Oke, Ajeng. Ada lagi? Saya Pak, Oke, Elisa. itu Pak, di daerah saya itu lebih banyak yang itu Pak kerjanya itu sebagai petani kayak nurun gitu loh Pak dari keluarganya. Terus pendidikannya itu juga apa itu cuma lulusan SMK saja. Jadi bahkan ada yang hanya lulusan SMP kalau yang di daerah saya Pak. Terus mereka itu cuma hanya mengacu pada sepatu terkadang gitu Pak. Jadi mereka itu banyak yang jadi kuli apa gitu. Pekerjaannya itu kurang kurang pendapatannya itu masih rendah Pak. Kalau saran saya itu apa kita membuka lapangan kerja terus apa itu bisa pemerintah itu bisa memberikan bantuan lebih kepada rakyat-rakyat yang kurang ekonominya itu agar anak-anaknya itu pendidikannya itu bisa lebih tinggi Pak. Itu saja sih Pak, terima kasih. Oke, Elisa, ada lagi? Sebelum dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, tidak ada? Pas ya. Kalau gitu pada lanjut. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau? Saya Pak Nyoba. Oke, Nadia. Pertanyaannya kan, mengapa pengangguran juga berdampak pada masalah sosial? Jelaskan pendapat kalian dengan dasar sumber-sumber yang relevan. Menurut saya,
karena dengan adanya pengangguran membuat produktivitas dan pendapatan masyarakat itu akan berkurang, sehingga dengan itu dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya seperti kriminalitas juga. Terima kasih. Oh gitu. Ya, sama-sama. Ada tanggapan dari pertanyaan Nadia? Tadi dijawab salah satunya adalah dampaknya adanya kriminalitas gitu. Oke, ada tambahan? Olivia mungkin? Atau Febriana? Senyum-senyum kayak mau jawab kayak. Enggak, Pak. Oke. Ya udah, saya lanjut ke berikutnya. Silakan. Galih? Tidak, Pak. Gak ada? Udah mengerjakan semua kan? Sudah. Oke, berarti tak tunjuk yang tak tunjuk harus ditampilkan. Aku nunjuk kamu Galih. Benar, Pak. LKPD nomor 5 yang kedua, jelaskan dampak yang dirasakan dengan membeludaknya pengangguran tersebut, baik dari masalah sosial maupun ekonomi. Dampak yang dapat dirasakan akibat pengangguran yaitu, pertama, tindak kriminal semakin meningkat. Yang kedua, terjadinya kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian dan menurunnya tingkat keterampilan seseorang. Yang keempat, kurangnya asupan gizi makanan. Pendapat saya mengenai masalah tersebut yaitu, menurut pendapat saya, pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan berujung pada masalah sosial dalam masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa dalam mengatasi masalah pengangguran yang semakin lama semakin meningkat, hendaknya kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan mengasah bakat yang kita miliki agar kedepannya dapat bersaing dengan menciptakan tenaga kerja yang handal. Kedua, pengangguran dapat dibenahi mulai dari bawah terlebih dahulu, yaitu mulai dari pemerataan pendidikan karena sarana prasarana serta membuka lapangan kerja yang memenuhi dan tidak kalah pentingnya untuk membuka BLK untuk mengasah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Gali. Ada tanggapan dari pertanyaannya Gali? Ada tanggapan? Tadi yang nomor 5 bagian B ya Gali ya? Oke, Pak. Oke. Sekarang yang A, yang bagian A, siapa yang mau? Kalau nggak ada pada yang nunjuk. Ya, yang bagian A. Ayo agak cepat karena waktunya mau habis. Yang LKPD itu, Pak. Ya, Nadia. LKPD yang A. Soalnya carilah informasi tentang pengangguran di daerah kali. Bentar. Bukan, yang kasus itu loh. Ya, yang kasus itu ya, Pak ya. Dari permasalahan pada bacaan di LKPD nomor 5, menurut saya jumlah pengangguran di Mojokerto membludak dikarenakan sebagian dari mereka berlatar belakang pendidikan tingkat SMK. Mereka termasuk angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan karena minimnya lowongan pekerjaan. Solusi menurut saya yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut yakni pemerintah Kota Mojokerto menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan juga pemerintah menyediakan balai pelatihan kewirausahaan agar para pencari kerja itu berlatih memiliki jiwa wirausaha dan membuka usaha sendiri sehingga tidak mengandalkan lapangan kerja yang ada di Mojokerto saja. Sudah. Oke. Ada yang mau menambahi jawaban dari Nadia? Barangkali memiliki pendapat yang berbeda dari kasus tersebut.
Ayo, ayo Ajeng. Aku pengen tahu jawabanmu yang B. Oh, yang A. Hampir sama kayak punyanya Nadia, Pak. Oh, sama. Ya udah wes. Jadi sama ya, dari kasusnya di Mojokerto itu ternyata ada ketimpangan ya antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja. Jadi ternyata lulusan SMK itu banyak di Mojokerto, tapi ternyata tidak diimbangi oleh kesempatan kerja ya atau lapangan pekerjaan gitu. Di situ penyumbang pengangguran terbesar di Mojokerto yaitu ada pada tingkat di SMK. Jadi solusi dari Nadia katanya disuruh membuat lapangan kerja yang banyak. Tuh betul secara teori, tapi kan yang Pak Depi inginkan itu sebenarnya realnya itu apa gitu loh, Rek. Maksudnya kamu kan nantinya sebagai penerus ya, penerus dari yang sudah-sudah gitu kan. Nah, kalian kan yang memiliki ide-ide luar biasa. Itu maksud saya tadi, pertanyaan itu adalah apa sih yang ada di benakmu untuk mengatasi pengangguran gitu, terutama di kasusnya tadi itu sebenarnya. Oke, enggak apa-apa karena waktunya sudah mau habis ya. Nah, mari kita simpulkan bareng-bareng materi apa saja yang kita dapat pada hari ini. Siapa yang mau mewakili? Elisa mungkin? Kaget langsung. Pak, itu mau kesimpulannya hari kali ini tuh Oke, silakan. itu dari tadi kan bahas tentang itu ya Pak, yang di sekitar Mojokerto ya. Jadi banyak pengangguran yang ada di Mojokerto itu karena lulusan SMK. Terus itu apa cara mengatasinya pemerintah itu harus itu melakukan latihan kewirausahaan, terus keterampilan lainnya, terus memberikan informasi-informasi ketika ada lowongan kerja. Itu Pak, itu saja yang saya tangkap karena saya memang tidak ikut dari awal sampai akhir Pak, mohon maaf. Oh iya Kak, tidak apa-apa Elisa. Iya Pak. Tidak apa-apa Elizabeth. Yang lain mungkin, ya saya kasih kesempatan untuk menyimpulkan closing statement. Biasanya itu gali loh biasa. Tumben hari ini kamu senyum-senyum dan diam. Ya wes, bareng-bareng wes. Ayo kita simpulkan bareng-bareng hari ini kita mempelajari apa, dapatnya apa. Satu, tadi kita bahas apa? Yo, on apa? On speaker. Pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran. Siap. Terus Macam-macam pengangguran. macam-macam pengangguran. Jenis pengangguran. Terus apa? Penyebab pengangguran. Oke, sama dampak kan tadi? Pengangguran. Dampak pengangguran yang kamu tadi kan ada yang dampak sosial, dampak ekonomi gitu kan ya. Udah kalian cari tadi. Nah, yang sudah kalian pelajari hari ini tadi saya harapkan itu benar-benar apa ya, dipelajari lagi, dibaca lagi modulnya biar nanti semakin mantap ketika pelaksanaan penilaian akhir semester ya, kalian mendapat nilai yang bagus gitu ya. Nah, sekarang refleksi dong dari pelaksanaan hari ini. Kesimpulannya tadi sudah, sekarang refleksi. Dulu Ajeng sudah, Gali sudah. Ya, siapa yang mau? Istiqomah, silakan. Ayo refleksi istiqomah. Iya, jadi kalau menurut saya ya Pak, yang hari ini tuh yang paling menyenangkan. Yang sebelumnya kan mungkin waktunya tidak tepat, terus ada beberapa kendala, tapi hari ini waktunya tepat terus lancar juga. Ya, makasih. Oke, terima kasih Isti. Nah, Pak Devi mengingatkan ya sebelum saya akhiri, yaitu silahkan nanti diposting tugasnya di Google Classroom yang sudah kalian kerjakan tadi. Kemudian tadi yang izin-izin tolong dikasih tahu tugasnya sama di situ.
Ya, jadi meskipun izin juga tugasnya sama, meskipun tadi yang sakit juga sama tugasnya, dan deadline-nya juga harus sesuai yang ada di Google Classroom ya. Kemudian jangan lupa juga post-testnya dikerjakan, sama yang izin-izin tadi juga gitu, sama ya, post-testnya juga harus dikerjakan. Dan minggu depan kita akan mengadakan, bukan minggu depan ya, pertemuan berikutnya gitu ya. Pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian di materi ketenaga kerjaan, gitu ya. Nah, mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, biar apa yang kita dapat selalu diberi keberkahan. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada diakhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.